Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini aku mau rekomendasiin villa 4 kamar yang luas banget dengan fasilitas lengkap dan cocok buat ramean. Penasaran kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, comment, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di villa berkapasitas besar, yaitu Villa Jati 2 yang berlokasi di Jalan Sukamaju 1, Tugu Selatan, Cisarua, Bogor. Villa ini tuh baru aja opening di pertengahan Desember 2022 lalu, gengs. Masih terbilang baru ya, karena belum ada 6 bulan pas aku datang ke sana. Untuk menuju ke Villa Jati 2 bisa pakai Google Maps dan pilihnya yang ini, gengs. Karena sebenarnya Villa Jati itu ada dua, yaitu Villa Jati 1 dan Villa Jati 2. Nah, yang mau aku review terlebih dahulu adalah Villa Jati 2 karena lebih baru dibandingkan Villa Jati 1. Kalau kalian penasaran kayak gimana Villa Jati 1 dan pengen di-review juga, tulis di kolom komentar ya. By the way, posisi Villa Jati 2 ini sebenarnya deketan loh sama Villa Damar New yang pernah aku review sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, nanti bisa tonton videonya setelah ini ya. Patokannya adalah nanti kita akan melewati jalan pertigaan Taman Safari, lalu masih lurus ke atas. Terus di depan Plang Kopi Kulo sebelah kanan ada gang dengan gapura yang ada tulisan Jalan Sukamaju 1. Nah, kita masuk ke jalan ini ya, gengs. Dari sini menuju ke Villa Jati 2 udah deket, hanya sekitar 1 kilometeran aja atau 5 menit berkendara. Akses jalannya lebih kecil ya dari jalan raya puncak tadi, tapi masih bisa kok untuk 2 mobil. Dan yang paling penting adalah jalannya itu mulus, gengs. Jadi aman deh aksesnya. Terus nanti kita belok kiri, masuk lagi ke gang yang ada tulisan Villa Damar dan Villa Milan. By the way, di depan gang ini emang belum ada pelang Villa Jati 2 ya, karena pelangnya itu baru ada di depan pagar villanya, gengs. Jadi patokannya adalah nanti kita ikutin aja sampai ketemu pelang Villa Milan yang warna kuning ini. Terus kita belok kiri deh yang merupakan akses masuk ke Villa Jati 2. And finally, kita sampai juga, gengs. Untuk jadwal check-in seperti biasa di jam 2 siang dan check-outnya di jam 12 siang. Di bagian depan terdapat rumah penjaga villa dan area parkir yang lumayan besar nih. Bisa memuat hingga 7 mobil. Villa Jati 2 memiliki kapasitas maksimal 30 orang dengan fasilitas 4 kamar tidur, 4 kamar mandi di setiap kamarnya, dan fasilitas yang super lengkap. Oke, sebelum villa tour, aku mau explore dulu area outdoornya. Nah, seperti yang kalian lihat, area Villa Jati 2 ini tuh luas banget ya. Makanya di sini disediakan fasilitas outdoor yang sangat memadai. Di antaranya ada lapangan bulu tangkis sekaligus lapangan basket. Nah, kalau di video ini pas aku datang tuh belum dipasang ring basketnya, gengs. Tapi tenang aja, karena sekarang udah dipasang kok. Kayak gini ya. Jadi bisa dibilang ini adalah lapangan serbaguna karena selain bisa untuk main basket ataupun main bulu tangkis, ternyata saat ini juga udah disediain gawang mini loh. Jadi untuk anak-anak bisa main mini futsal juga ya. Wah, komplit banget ya, gengs. Di samping lapangan olahraga terdapat playground, yaitu 2 buah ayunan dengan model yang berbeda. Dan serunya lagi, ayunan ini tuh nggak cuma bisa dinikmati oleh anak-anak aja loh, tapi juga bisa untuk dewasa, gengs. Wah, asik banget kan? Pokoknya villa ini tuh bener-bener kids and family friendly. By the way, yang bikin aku salfok adalah view perbukitan di sekeliling villa yang cakep banget, gengs. Masya Allah, adem banget ya liatnya. Oke, kita move ke area selanjutnya. Gak jauh dari taman dan lapangan terdapat fasilitas favorit di setiap villa. Apalagi kalau bukan kolam berenang. Ukuran kolam berenang ini besar ya. Dan udah disediain juga kolam khusus untuk anak dan kolam dewasa. Nah, kolam bulat ini merupakan kolam anak dengan kedalaman 60 cm. Terus enaknya lagi ada pembatas, gengs, antara kolam anak dan kolam dewasa. Jadi lebih aman juga ya untuk anak-anak. Sedangkan untuk kolam dewasa, kedalamannya itu mulai dari 1 meter, lalu melandai ke bawah hingga kedalaman 1,7 meter. Lumayan dalam ya.
Jadi untuk anak-anak yang mau berenang di kolam dewasa, aku saranin yang di kedalaman 1 meter aja, gengs. Dan di sini juga udah disediain perosotan untuk anak-anak loh. Tentunya tetap dalam pengawasan orang dewasa ya. Di area belakang kolam berenang udah disediain shower untuk bilas, gengs. Jadi untuk anak-anak bisa bilas di sini ya. Namun selain di situ terdapat juga kamar mandi yang lokasinya agak ngumpet nih. Jujur aku tuh awalnya nggak ngeh kalau ternyata di belakang bangunan villa ini tuh ada kamar mandinya loh. Bisa juga untuk bilas sih, namun ukurannya nggak terlalu besar ya. Dan hanya disediakan ember dan kloset jongkok. Lanjut, masih ada fasilitas terakhir di area outdoor yang asik banget nih buat ngumpul maupun barbekyuan, yaitu area gazebo. Gazebo ini terletak di paling ujung, jadi kita bisa duduk lesehan gitu ya. Dan udah disediain juga alat barbeque ukuran besar termasuk kipas. Namun untuk arangnya nggak disediain ya, gengs. Oke deh, tadi aku udah bahas fasilitas outdoor yang ada di Villa Jati 2. Dan sekarang kita mulai yuk Villa Tour. Di bagian depan terdapat area teras yang udah dilengkapi dengan kursi dan meja kayu. Nah sekarang langsung aja ya kita cek ke bagian dalam villanya. Begitu masuk langsung terlihat ruangan yang luas dengan mengusung konsep open plan, di mana terdapat beberapa ruangan tanpa sekat. Terus yang aku suka adalah villa ini tuh bersih dan rapi banget, gengs. Jadinya bikin nyaman deh untuk staycation di sini. Di area depan terdapat space yang luas, jadi kayak ada lantai tambahan gitu yang bisa digunakan untuk ngumpul bareng di sini. Tapi konsepnya itu lesehan ya. Namun selain untuk ngumpul bareng, di sini juga bisa loh dijadikan alternatif untuk penempatan extra bed. Mengingat kapasitas villa yang besar yaitu hingga 30 orang. Oke, kita melipir ke area selanjutnya yuk. Di sini baru deh terdapat living room, dining room, dan dapur. Nah, aku bakal bahas dari living roomnya dulu ya. Disediakan sofa yang empuk dan nyaman, yang cocok banget buat bersantai sambil nonton ataupun karaokean. Lalu di depannya terdapat smart TV yang udah dilengkapi dengan karaoke set, gengs. Jadinya kita bisa karaokean sepuasnya deh di sini. Terus untuk smart TV-nya juga udah langsung connect ke YouTube, Netflix, bahkan Disney Plus Hotstar loh, yang udah langsung bisa login pakai akun villanya. Wah, asik banget ya. Bener-bener difasilitasi untuk entertainmentnya ya, gengs. Oh iya, untuk kalian yang mau booking bisa lewat aplikasi juga loh. Jadinya lebih trusted atau terpercaya ya. Di villanya juga udah disediain brosurnya, gengs. Namun untuk saat ini aplikasinya itu baru bisa di-download via Google Play aja di Android. Nanti buat yang mau download, aku kasih linknya di description box ya. Di samping living room merupakan dining room atau ruang makan dengan kapasitas yang cukup besar, yaitu bisa hingga 8 orang. Material kursinya dibuat senada dengan sofa di living room tadi ya, yang sama-sama bernuansa abu plus dudukannya yang empuk dan nyaman. Wah, berasa mewah banget ya furniture-nya. By the way, untuk kalian yang pengen lebih puas nikmatin staycation di Villa Jati 2, bisa banget loh pesan catering di sini. Jadi kita nggak perlu repot-repot masak deh. Untuk harga paket cateringnya ada yang 95.000 per orang dan 100.000 per orang udah termasuk 3 kali makan. Next, di area belakang merupakan dapur dan FYI, waktu aku datang ke sini tuh belum dipasang kitchen set, gengs. Tapi kabar baiknya sekarang udah dipasang nih. Aku tunjukin dari fotonya aja ya. Jadi kalau kalian kesini sekarang, fasilitasnya tuh udah jauh lebih lengkap dari pas aku datang kemarin. Mulai dari area lapangan hingga dapurnya udah full renov ya. Nah, di bagian depan dapur dibuat area minibar yang udah dilengkapi dengan 2 kursi bar. Area ini cocok juga loh buat kalian yang pengen santai-santai sambil ngopi ataupun ngeteh. Lalu terdapat dispenser dan free galon serta kulkas 2 pintu. Terus untuk kitchen setnya terdapat peralatan makan dan peralatan masak yang super lengkap. Dan sekarang juga makin komplit nih karena udah disediain microwave, gengs. Jadi kalaupun kalian gak pesen catering, masih bisa masak di sini ya. By the way, selain pintu utama, terdapat pula pintu samping yang posisinya ada di dekat meja makan. Nah, pintu samping ini mengarah langsung ke kolam renang, gengs. Jadi untuk menuju ke kolam renang nggak perlu muter lewat pintu utama ya. Dan disediakan 2 akses untuk masuk ke dalam villa.
Di area samping ini disediakan teras lengkap dengan kursi dan meja. Kita masuk lagi ke dalam villa, terdapat 4 kamar tidur di mana masing-masing kamarnya itu udah dilengkapi dengan private bathroom. Jadi nggak ada kamar mandi sharing atau kamar mandi luar ya. Nah sekarang aku mau room tour ke kamar tidur pertama yang berada di depan sebelah kiri. Kamar tidur ini ukurannya luas ya, bisa untuk kapasitas 2 hingga 3 orang. Terdapat lemari, sejadah, meja rias, 1 buah queen bed, dan kamar mandi dalam. Terus untuk tempat tidurnya ini gak cuma ada bantal aja gengs, tapi ada gulingnya juga, yang selalu jadi favorit aku kalau tidur. Walaupun daerahnya udah lumayan dingin, tapi ternyata di beberapa kamar tidurnya ada yang disediakan AC loh. Kayak di kamar ini nih, jadinya anti gerah deh. Tapi kalau malam sih aku nggak pakai AC-nya ya gengs, karena udaranya tuh udah dingin dan sejuk. Kamar ini memiliki bukaan jendela yang besar dan mengarah ke parkiran depan. Nah, sekarang kita cek kamar mandi dalamnya yuk. Kamar mandi ini ukurannya sedang dan udah dipasang water heater. Namun untuk handuk dan toiletries nggak disediain ya gengs. Jadi kalian jangan lupa bawa peralatan mandi pribadi dari rumah. Di seberang kamar pertama merupakan kamar tidur kedua. Untuk fasilitasnya sih kurang lebih sama ya. Terdapat queen bed, meja rias, dan private bathroom. Hanya bedanya ini adalah satu-satunya kamar yang nggak ada lemari, namun tetap disediakan gantungan untuk taruh pakaian. Nah, layout private bathroomnya juga sama nih, kayak di kamar mandi pertama. Udah ada water heater juga ya. Oke, sekarang kita move ke 2 kamar lainnya yang posisinya bersebelahan, yaitu kamar ketiga dan kamar keempat. Ini kita ke kamar tidur ketiga dulu ya gengs. Untuk kamar ketiga ini fasilitasnya lengkap sama kayak kamar pertama. Dan yang aku suka kamar-kamar di Villa Jati 2 ini tuh luas gengs. Jadinya nggak berasa sumpek dan masih bisa ditambah extra bed. Selain ada sejadah, di sini juga disediakan mukena loh. Jadi perlengkapan ibadahnya lengkap ya. Di samping lemari terdapat pintu menuju ke kamar mandi dalam. Untuk layoutnya sedikit berbeda dari kamar mandi sebelumnya, namun fasilitasnya tetap sama ya gengs. Dan ini dia kamar tidur terakhir, yaitu kamar keempat. Nah, kamar ini adalah yang paling berbeda dari kamar lainnya karena satu-satunya kamar dengan 2 buah queen bed. Jadi otomatis kapasitas kamarnya juga lebih banyak ya, yaitu bisa untuk 4-6 orang. Sedangkan untuk fasilitas lainnya sih sama aja, ada lemari, meja rias, kamar mandi dalam, dan AC. Jadi kamar yang ada AC-nya tuh hanya di kamar pertama dan kamar keempat ini aja ya. Gak cuma kamar tidurnya, tapi private bathroomnya juga berbeda nih, dimana areanya tuh lebih luas dan terdapat wastafel ukuran besar. Bisa dibilang kamar keempat ini adalah family room ya, cocok banget buat kalian yang ramean gengs. Terus di sisi lainnya merupakan area shower room yang udah dilengkapi juga dengan water heater. Seperti ini suasana malam hari di Villa Jati 2. Untuk pencahayaan di area outdoor nggak terlalu terang ya, karena lampu yang dipakai itu gabungan, ada beberapa lampu yang warnanya putih, ada juga sebagian yang kuning gengs. Jadi agak temaram gitu deh pencahayaannya, sehingga terkesannya tuh lebih hangat. Sedangkan pencahayaan di dalam area villanya tuh lebih terang, karena mostly lampu yang dipakai adalah lampu warna putih, jadinya lebih jelas. Selain itu di langit-langit plafonnya juga ada tambahan lampu LED warna biru yang bikin pencahayaannya tuh jadi makin cantik deh. Nah, karena aku pesen catering, jadi di malam harinya kita udah disiapin makan malam. Dan menunya ini salah satu yang recommended gengs, yaitu ruch mandi atau nasi mandi. Jadi ini tuh semacam nasi khas Arab yang berempah dan rasanya enak. Terus sudah lengkap juga dengan ayam goreng plus acar. Untuk lauknya ini bisa juga diganti ya sama daging kambing, jadi bisa dipilih sesuai selera. Perut udah kenyang, tadi juga aku udah puas karaokean, dan sekarang aku mau nobar alias nonton bareng sama keluarga pakai proyektor portable dari BenQ GV11.
Ini adalah proyektor portable favorit aku karena ukurannya tuh compact banget, bisa dibawa traveling. Dan udah include tas travelnya juga ya. Di dalam tasnya ini berisi 1 unit proyektor dan proyektornya udah ada speaker di dalamnya gengs. Terus juga ada pengait untuk memudahkan dibawa kemana-mana dan pastinya tombol fitur. Lalu ada casan, remote, tatakan proyektor, dan buku petunjuk. BenQ GV11 memiliki sudut rotasi lensa 135 derajat yang unik gengs. Jadi kita bisa pantulin ke dinding atau bahkan ke langit-langit juga bisa loh. Wah, asik banget nih, bisa nonton sambil rebahan. Proyektor ini juga udah disupport dengan Android TV, jadi kita bisa download berbagai aplikasi dari Google Play. Dan ini dia yang paling aku suka, yaitu gambarnya tuh jernih banget gengs, bener-bener kayak lagi nonton di TV gitu. Hal ini dikarenakan BenQ GV11 memiliki resolusi 480 pixel dan 200 ANSI lumens, makanya hasil gambarnya tuh bisa sebagus ini. Selain itu, terdapat fokus manual dan auto vertical keystone sehingga kita bisa dengan mudahnya mengatur layar dari proyektor ini. Untuk kualitas suara sih nggak usah diraguin lagi deh, karena BenQ GV11 ini menggunakan speaker dari Trevolo dengan 270 derajat 5 watt, sehingga menghasilkan suara yang kaya dan jelas banget tanpa bising. Nih, aku tunjukin ya. Selain buat nonton bareng, kita juga bisa nih bikin private theater di dalam kamar gengs. Wah, seru banget ya. Jadi kalau lagi mager, tinggal rebahan aja di kamar, terus nonton deh. Dan gak cuma di indoor aja, tapi kita juga bisa loh bikin private theater di outdoor kayak di backyard gini. Seru banget kan gengs? Buat kalian yang hobi nonton, baik di rumah maupun pas traveling, aku sangat merekomendasikan proyektor portable dari BenQ GV11 ini. Karena selain ukurannya kecil dan ringan, fiturnya juga canggih banget gengs. Untuk harganya di 7 jutaan dan yang mau samaan kayak aku bisa langsung ke marketplace kesayangan kalian. Dan aku bakal kasih link pembeliannya di description box ya. Good morning gengs, Masya Allah suasana pagi hari di Villa Jati 2 ini tuh sejuk banget dengan pemandangan bukit yang indah. Paling enak pagi-pagi gini olahraga ya, apalagi banyak banget nih pilihannya. Bisa main basket, badminton, futsal, bahkan berenang. Nah habis olahraga aku lanjut sarapan yang udah disediain sama pihak villa. Alhamdulillah selama staycation di sini aku tuh ngerasa nyaman dan betah gengs, bener-bener recommended deh. Oke, tadi aku udah bahas semua fasilitas yang ada di Villa Jati 2. Pasti kalian penasaran kan berapa sih harga menginap di sini? Oke deh, kalau gitu langsung aja yuk kita bahas. Berikut informasi harga dan fasilitas yang ada di Villa Jati 2. Untuk kontak dan reservasi bisa menghubungi nomor berikut ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram mereka. Oke deh gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Jati 2 yang recommended banget buat liburan bareng sama keluarga ataupun teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!